dengan judul mengidolakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira Bapak Ibu, kita selama ini yang kita idolakan dalam hidup kita siapa Bapak Ibu? Ya. Apakah kita mengidolakan artis atau kita mengidolakan bintang film atau kita mengidolakan orang pemain bola atau kita mengidolakan orang kafir yang tak bersunat, ya. Dan ini menjadi tanda tanya untuk kita semua sebelum kita nanti, ya, menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena salah satu pertanyaan nanti di dalam kubur adalah man nabiyuka, ya, siapa nabimu, artinya siapa yang kamu jadikan sebagai panutan, siapa yang kamu jadikan sebagai idola dalam hidup kamu. Maka Bapak Ibu, kita tak bisa mengidolakan Nabi kalau kita tidak cinta kepada Nabi. Kita tak bisa mencintai Nabi kalau kita tak bisa mengimani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mengidolakan Nabi sudah tentu pasti dia berusaha untuk mengikuti jejak Nabi. Orang yang mengidolakan Nabi sudah tentu pasti dia berusaha sebagaimana bisanya dia bisa mirip kelakuannya, gayanya, semua dalam kehidupannya seperti Nabi. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan untuk kita semua, apakah kita ini hidup gaya Nabi? Apakah kita ini berpakaian gaya Nabi? Apakah kita ini berperilaku gaya Nabi? Apakah kita ini punya fashion ala Nabi? Ya. Padahal ini merupakan akidah kita. Ini merupakan keyakinan kita. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakannya dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Apa Allah Subhanahu wa taala mengatakan? Sesungguhnya telah terdapat suri tauladan. Suri tauladan itu apa Bapak? Hah? Suri tauladan itu apa artinya? Panutan, contoh. Sudah Allah Subhanahu wa taala berikan contoh yang baik, panutan yang baik, suri tauladan yang baik pada siapa? Pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, orang yang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang nanti liman kana yarjullaha, adalah orang-orang yang berharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang berharap mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat kelak. Ya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kita ini selama ini yang kita tiru gaya siapa Bapak? Ya. Coba kita tengok dalam kehidupan kita sehari-hari.
Kita makan gaya siapa? Ya. Kita berpakaian gaya siapa? Ya. Kita nyisir rambut gaya siapa? Ya. Kita berjalan gaya siapa? Kita tidur gaya siapa? Kita bercakap gaya siapa? Ya. Kita bermuamalah setiap hari dengan saudara-saudara kita pakai gaya siapa? Kita beribadah pakai gaya siapa? Ya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang jadi nanti pertanyaan untuk kita semua adalah, kita ini pantas tak nanti dapat syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sementara dalam hidup kita tidak mengidolakan? Pantas tak kita nanti dapat pertolongan dari Rasulullah sementara dalam hidup kita tak menjadikan Rasulullah sebagai idola kita? Ya. Pernah tak kita sampai bermimpi-mimpi ketemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saking kita itu mengidolakan, saking kita itu mencintainya. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu nak mimpi minum air, caranya bagaimana? Sebelum tidur Bapak Ibu makan ikan asin, jangan pakai minum. Ya, saya yakin nanti Bapak Ibu ketika tidur pasti mimpinya minum. Betul? Karena apa? Karena kita betul-betul menginginkan minum air. Nah, sekarang kita ini pernah tak mengidolakan Nabi, saking mengidolakan sampai bermimpi? Mimpi. Ya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saking indahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, tidak ada satu pun yang sanggup untuk melukis wajahnya. Ya. Maka daripada itu, tidak ada orang yang bisa melukis wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu macam mana, Bu? Pak? Kita selama ini nengok Sarukan, nengok Salman Khan, ya, nama anak pun dikasih Rahul. Saking kita mengidolakan, ya. Bahkan ngikut bajunya macam mana, bahkan ngikut pakaiannya macam mana, bahkan ngikut gayanya macam mana, karena dia mengidolakan. Nah, sekarang Bapak Ibu dirahmati oleh Allah, pada kesempatan ini insya-Allah mudah-mudahan kita bisa bersama-sama menyerap apa yang saya sampaikan tentang idola kita yang sesungguhnya, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu badannya tak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu pendek. Ini terdapat di dalam kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, ya, kitab tentang perilaku dan budi pekerti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi itu dia tidak terlalu tinggi dan dia juga tidak terlalu pendek. Ya. Kemudian kulit Nabi itu Bapak Ibu tak terlalu putih bule dan juga tidak terlalu sawo. Jadi orang betul lah memang Bapak Ibu. Ada dalam riwayat mengatakan bahwasanya Abu Jahal itu kalau ketemu dengan Nabi tanda nengok muka Nabi. Ya. Jadi Abu Jahal tuh kalau ketemu dengan Nabi dia tanda nengok Nabi. Kenapa? Orang yang nengok Nabi langsung jatuh hati. Orang yang nengok Nabi langsung jatuh cinta Bapak Ibu.
Makanya Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu pernah mengatakan, katanya, aku pernah melihat Rasulullah pada suatu malam, malam itu bertepatan dengan bulan purnama. Ya. Rupanya Bapak Ibu, orang-orang dulu nengok bulan purnama itu indah Bapak Ibu. Suka orang nengok bulan purnama itu. Ternyata kata dia apa? Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajahnya lebih indah daripada bulan purnama. Jadi saking indah wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau diceritakan dalam kitab itu, wajah Nabi itu Bapak Ibu, ya, dia punya mulutnya lebar, tapi serasi dengan muka. Betul Bapak Ibu? Karena ada orang mulutnya lebar tapi tak serasi dengan muka. Kita tengoknya pun ia tak seindah yang kita tengok. Tapi wajah Nabi ini mulutnya lebar tapi sesuai dengan paras muka. Ya. Dan kita tak bisa Bapak Ibu menghayal dengan wajah Nabi, karena wajah Nabi ini sangat indah di atas yang kita hayalkan, yang kita gambarkan. Saya cuma membacakan sebagaimana yang terdapat di dalam riwayat hadis. Ya. Jadi wajah Rasulullah itu mulutnya lebar tapi sesuai dengan wajahnya. Kemudian matanya lebar. Makanya Bapak Ibu, kalau kita tengok orang mata lebar, bagus wajahnya kalau matanya. Tapi kalau matanya sipit, tak bagus. Ya. Wajah Rasulullah itu macam itu. Ya. Kemudian diceritakan juga di dalam sebuah riwayat hadis bahwasanya rambut Nabi itu Bapak Ibu, ya, rambut Nabi itu setinggi mana? Sampai mana rambut itu? Panjang atau pendek Bapak Ibu? Jadi rambut Rasulullah itu diceritakan dalam hadis itu, ya. Ini dari hadis Aisyah, Siti Aisyah, istri Nabi. Apa kata istri Nabi Bapak Ibu? Kuntu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ina'in wahid. Ya. Wa anna sya'rahu fawqal jummah dunal wafrah. Ya. Jadi kata Nabi Muhammad, kata Siti Aisyah radhiyallahu anhu, aku pernah mandi satu bak dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Pak Bu. Ternyata sunnah Nabi ini adalah Nabi suka mandi dengan isterinya satu bak. Ya. Maka kalau bapa ibu rumah tangganya nak romantis, betul lah. Mandi satu gigi. Betul ibu. Maka ibu nanti balik rumah mintalah sama lelaki Bikin gigi. buat. Jadi kata Siti Aisyah, aku pernah mandi satu bak bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan kata Siti Aisyah apa? Aku melihat rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu di atas bahu, kemudian di bawah daun telinga. Jadi rambut Rasulullah itu macam gini, di atas bahu, di bawah daun telinga. Ya. Rambut Rasulullah itu macam mana, Pak? Rambut Rasulullah itu keriting atau lurus? Bonding. Bapak suka rambut keriting atau lurus? Lurus. Hah? Lurus. Nengoklah kulit Rasulullah itu, kulit Rasulullah itu. Jadi kita ni kalau nengok orang terlalu putih, tak bagus pula. Terlalu sawo matang, tak bagus pula. Sukanya tu apa? Amannya. Sedang-sedang. Begitulah kulit Rasulullah, tak terlalu putih Terlalu hitam. dan juga tak terlalu sawo matang.
Begitu juga tinggi Rasulullah. Kita kalau nengok orang terlalu tinggi macam mana, Pak? Lain pula kan? Terlalu pendek? Lain pula. Rasulullah itu tak terlalu tinggi dan tak terlalu pendek. Begitu juga rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rambut Rasulullah itu macam mana? Kalau panjang kita sudah tahu. Rambut Rasulullah itu Bapak Ibu tak terlalu keriting dan tak terlalu lurus. Masya Allah. Tak tahu macam rambut siapa tak tahu. Nah, Rasulullah Bapak Ibu ketika berarti rambutnya panjang. Sekarang pertanyaannya, ya, Rasulullah itu nyisir rambut belah mana? Belah kanan. Bapak Ibu pernah tak ngajarkan kepada anak? Nah, macam gini nyisir ala Rasulullah. Pernah tak Bapak Ibu? Tak tahu. Ya, baju belah kanan. Belah tengah. Bapak Ibu pernah tak ngajarkan kepada anak? Nah, macam gini Rasulullah gaya. Macam gini Rasulullah model. Jadi kita nanamkan sejak dini kepada anak, ini loh idola kamu. Ini loh panutan kamu. Ini loh contoh dalam hidup kamu. Maka sekarang wajar generasi kita, pemuda-pemuda kita kehilangan panutan. Betul Bapak Ibu? Kehilangan arah. Tak tahu dalam hidupnya itu siapa nak dicontohnya. Padahal Allah sudah katakan dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah terdapat model yang baik, contoh yang baik, gaya yang baik pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, dulu Nabi itu tak mau ngikut orang Yahudi. Kenapa? Nabi lebih sama gaya sisir rambutnya dengan ahli kitab. Ya. Karena kalau orang Yahudi nyisir rambut macam mana Bapak Ibu? Belah tengah. Orang Yahudi itu nyisir rambut belah tengah. Ya. Nabi tak mau sama dengan orang Yahudi. Nabi suka macam ahlul kitab. Macam mana dia nyisir rambut? Sampai ke belakang. Ya, ke belakang. Ya. Jadi Nabi itu nyisir rambut ke belakang. Tapi setelah Nabi sampai ke Madinah, ternyata orang di Madinah, orang-orang musyrik di Madinah, ternyata rata-rata belah tengah. Belah tengah. Jadi Nabi belah sisir ke belakang. Setelah di Madinah orang musyrik semakin sedikit, akhirnya Nabi pakai belah tengah. Jadi Bapak Ibu, dulu orang-orang kita waktu muda-muda banyak suka belah tengah. Ya, tapi sekaranglah jarang kita orang tengok belah. Karena apa? Banyak orang ngikut gaya rambut, tapi sebenarnya gaya rambut itu adalah gaya Nabi. Tapi karena yang mulainya adalah orang kafir, akhirnya kita ngikut. Padahal itulah gaya Nabi. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak yang perlu kita ketahui tentang keseharian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tadi saya sudah katakan kalau kita takkan bisa mengidolakan Nabi kalau kita tidak cinta kepada Nabi. Kita takkan cinta kepada Nabi kalau kita tidak mengimani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi berusahalah kita untuk meniru gaya Nabi. Berusahalah kita untuk menjadikan Nabi sebagai panutan. Ya. Macam gini, Pak. Bapak Ibu kalau pakai sendal, nanti pakai sendal. Kalau Bapak Ibu pakai sendal, belah mana? Ini pakai dulu sendal.
Belah kanan atau belah kiri? Kanan. Hah? Coba. Belah kanan. Kanan. Ngelepaskan sendal? Dulu. Udah. Masuk ring ya. Pak, Bu, pernah tak berpikir dalam hidup kita nih, macam mana supaya catatan amal kebaikan saya oleh malaikat atid itu, malaikat rokib itu, supaya catatan pahalanya penuh? Pernah tak terpikir, Pak? Hanya dengan pakai. Pernah tak terpikir, Pak, dalam pikiran kita, macam mana supaya pakai sendal pun saya dapat pahala? Sementara, Pak, dalam sehari itu berapa kali kita pakai sendal? Berapa kali kita melepaskan sendal? Tapi saya pakai sendal tak dapat pahala. Cuba kalau kita niatkan, Pak, saya pakai sandal macam gaya Nabi supaya dapat pahala. Masya Allah, Pak. Berapa banyak pahala yang kita dapat. Ya, di dalam kitab itu dijelaskan bahwasanya Nabi itu kalau pakai sandal belah kanan dulu, baru belah kiri. Dan Nabi kalau melepaskan sandal Belah kiri. belah kiri dulu, baru belah kanan. Begitu juga Nabi kalau pakai baju. Bapak kalau pakai baju, lengan yang kanan dulu atau yang kiri atau langsung duduk? Kanan. Mana dapat? Ya. Kalau Nabi pakai baju, yang kanan dulu, baru yang kiri. Melepaskan macam mana? Yang kiri dulu, baru yang kanan. Masya Allah, Bapak Ibu. Kita lah sampai umur berapa, pakai sandal pun kita belum tahu macam mana cara Nabi. Ya. Bapak Ibu, kadang-kadang kita belajar fikih, ya, kita belajar sunnah. Kadang-kadang di situ ada setan yang nyelip. Ya, Pak. Ada setan yang nyelip. Contohnya bagaimana, Pak? Apa itu sunnah? Apa Pak sunnah tu, Pak? Bu, apa sunnah tu? Kerjakan kepala, Ada tu? dibiarkan. Ya, Pak. Ya. Ya, kalau di situ setan masuk, dikerjakan dapat, tak dikerjakan tak apa-apa. Dikerjakan dapat apa? Tak dikerjakan tak apa-apa. Sunnah, usul tak dikerjakan. Betul, Pak? Kadang-kadang di situ setan masuk. Ya. Sementara apa kata Nabi? Faman raghiba an sunnati falaisa minni. Apa kata Nabi? Barang siapa yang tak suka dengan sunnahku, barang siapa yang tak suka dengan cara aku, apa kata Nabi? Dia bukan golongan umatku. Ya Allah, Bapak. Tentu kita tak dibilang oleh Nabi nanti ketika kita datang menghadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari akhir kelak. Apa kata Nabi? Engkau bukan golongan umatku. Karena engkau tak berusaha mencintai aku. Karena engkau tak berusaha untuk mengidolakan aku. Yang engkau contohi tak tahu siapa. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu beli sendal tak? Tak nyuri kan? Sendal Nabi itu macam mana, Pak? Bapak, sendal Nabi itu macam mana? Iya. Pernah tak kita berfikir ketika beli sendal, aku nak berusaha lah macam mana sendal aku ni supaya mirip-mirip dengan Nabi. Buatkan Ya, Pak, dalam hadis itu, Pak, diceritakan sendal Nabi itu, ciri-ciri sendal Nabi itu ada penjepitnya. Ya. Sandal jepit, ada jepitannya, Pak? Ada jepitannya, sandal jepit? Ada, nama pun sandal jepit. Sandal jepit tu yang dijepit apa? Jari. Pakai dua jari jepit. Namanya sandal jepit. Sandal jepit. Ya. Ada yang jepitannya dua. Nah, sandal Nabi itu ada dua.
jepitannya. Ada yang sandalnya cuma satu jepitan, ada yang dua jepitan. Kemudian di tumit sandal tu ada macam tali. Kalau bapa ibu nanti tengok di Google, buka je sandal Nabi. Ya, itu nampak. Ya, ada jepitannya dan ada belakang. Pernah ada bapa ibu, saya nak pakai sandal macam sandal Nabi lah. Sehingga apa? Ketika pakai sandal kita pakai sandal dapat pahala. Kenapa? Kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minimal kita jangan sampai mana penting ni sandal Nabi, nak macam mana pun jangan seperti itu. Kalau kita bisa berusaha untuk mencapainya, kita berusaha. Kalau tak dapat, yang penting kita menyukainya. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kalau berjalan macam mana, Pak? Berjalan. Ibu-ibu kalau berjalan macam mana, Bu? Ya. Bapak kalau berjalan dari sini ke kantor berapa lama, Pak? Laju. Cepat. Nabi itu kalau berjalan cepat-cepat atau lambat-lambat? Nabi itu, Pak, kalau dia berjalan cepat. Cepat. Maka waktu saya di Yaman, saya heran. Kalau ke pasar di Yaman tu, orang Yaman, kalau orang Arab kalau berjalan cepat macam berlari, Pak. Tak bisa kita ngejarnya. Cepat betul. Kenapa? Ternyata, Pak, ya, Nabi itu berjalan cepat karena Nabi sangat menghargai waktu. Dia tak mau waktunya itu terbuang sia-sia. Tak ada dia, Pak. Ya. Orang jalan yang paling santai itu adalah orang kita. Cuba tengok, Pak, kalau orang kita berjalan. Pak. Dari sini ke sana mungkin dah setengah jam. Pak. Slow je, macam tak ada beban. Tapi kalau orang yang betul-betul dia menghargai waktu, Pak, dia berjalan cepat. Tak mau dia sia-siakan, hanya jalan saja. Ya. Nabi kalau berjalan cepat, tak lambat. Dan Nabi kalau berjalan bukan tengok ke atas, tapi tengok ke bawah. Saking apa? Nabi itu orangnya adalah tawaduk, tak sombong. Ya. Begitu juga Bapak, Ibu. Nabi kalau menoleh macam mana? Ya. Macam Pak Kades kita ni. Jangan sampailah dah jadi kades, menoleh tak sama macam dulu lagi. Ya, betul tak? Orang banyak ketika dapat jabatan, cara noleh sebelum dapat jabatan dengan setelah dapat jabatan beda. Ya. Nabi itu kalau noleh macam mana, Pak? Nabi itu kalau noleh, kan ada, Pak, orang noleh dipanggil, Pak, Pak Kades. Yang noleh apa je, Pak? Kepalanya saja. Ya, Pak. Kalau Nabi ketika dipanggil, yang noleh mana? Kepala dengan badan-badannya. Ya. Orang, Pak, sebelum jadi anggota dewan, ketika ada yang manggil, Pak, badan dengan kepala sama-sama noleh. Betul, Pak? Betul, Pak? Ada apa? Betul, Pak? Ada apa? Betul, Pak? Betul, Pak? Tapi setelah dia jadi dipanggil, Pak, cuma kepala je noleh. Artinya apa, Pak? Beda kebutuhan dia sebelum jadi dengan setelah jadi. Maka Nabi itu kalau dipanggil sama sahabat, dipanggil sama orang, Nabi tak pernah cuma kepalanya je yang noleh, karena Nabi betul-betul memperhatikan apa yang di depan dia. Ya, cuba, Pak, kalau orang noleh, Pak, kepala je, Pak. Macam mana, Pak? Kira-kira Pak, dia sombong tak? Pak Kades, kepalanya. Macam mana, Pak? Ya. Macam-macam yang dipanggil tu tak butuh, ataupun lagi sibuk, ataupun lagi mengabaikan. Tapi, Pak, ketika ada orang yang datang minta tolong, Pak Kades, ada apa, Pak? Berarti apa, Pak?
dia betul-betul ya menyerahkan badan dia, jiwa dia, apa yang bisa saya bantu? Ya, Masya Allah Bapak Ibu, dalam diri Nabi Muhammad SAW telah terdapat contoh yang baik untuk kita semua. Ya. Lagi Pak? Nah, Nabi pakai cincin tak Pak? Nabi pakai cincin tak? Tengok cincin bapak tu, banyak tu. Yang pandang selalu. Makai cincin tu sunnah tu tak? Sunnah. Sunnah. Jadi Bapak Ibu ya, Nabi itu pakai cincin tak? Nabi pakai cincin juga. Pernah tak kita berniat pakai cincin mengikuti sunnah Nabi sehingga pakai cincin dapat pahala? Nabi itu pakai cincin. Ada dua versi cincin Nabi. Yang pertama Pak, ya, apa namanya ni Pak? Apa namanya? Bukan. Gagang. Apa namanya dia? Aku lupa pula tadi. Lingkarannya apa namanya Pak? Gagang, gagang. Gagang ya. Gagang cincin Nabi itu dari perak. Ya, Nabi pernah dikasih cincin dari emas, akhirnya Nabi buang. Kata Nabi apa? Aku takkan pernah pakai selama. Jadi Nabi tak pernah pakai gagang cincin yang dari emas. Kalau perempuan boleh pakai emas, kalau laki-laki tak boleh pakai emas. Kenapa laki-laki tak boleh pakai emas? Karena kalau laki-laki dia pakai emas, ada zat dalam emas tu yang masuk ke pori-pori kulitnya. Ketika masuk, dia akan mengalir lewat peredaran darahnya. Ketika mengalir lewat peredaran darahnya, nanti akan sampai ke otak. Maka laki-laki yang suka pakai emas cepat pikun, cepat pelupa. Ya, karena apa? Masuk lewat pori-pori, tak ada tempat keluar. Kalau perempuan, kenapa dia boleh pakai emas? Karena ketika perempuan dia pakai emas, zat-zat yang ada di emas itu ketika dia pakai, masuklah lewat pori-pori kulitnya. Ketika masuklah ke peredaran darahnya. Ketika masuk peredaran darahnya, perempuan hebatnya Allah Subhanahu wa taala ciptakan, perempuan dia bisa buang itu tiap bulan. Ya, itulah yang disebut dengan haid atau menstruasi. Makanya perempuan dibolehkan. Kenapa? Barang tu bisa dibuangnya. Laki-laki nak buang ke mana, Pak? Tangan. Maka Nabi itu adalah kekasih Allah, panutan manusia. Seumur hidup dalam dunia ini, Nabilah sebagai panutan kita. Ya, maka yang mesti kita contohi dalam hidup kita ni adalah Nabi. Karena apa? Dia adalah utusan Allah. Yang dicontohi oleh Nabi takkan pernah merugikan dalam hidup kita. Maka Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ikut gaya Nabi, maka kita takkan pernah, kita akan jadi hidup sehat. Contohnya Pak, makan cincin tadi. Ya. Kalau kita ikut gaya Nabi, kita akan hidup jadi sehat. Begitu juga Pak, ya, begitu juga. Makan pakai sendok dengan makan pakai tangan itu luar biasa Pak. Ya. Apa kata Nabi? Ya. Kul biyaminik wa kul mimma yalik. Apa kata Nabi? Makanlah pakai tangan kanan. Masya Allah Pak, makan pakai tangan tu itu luar biasa Pak. Ya. Beda orang yang makan pakai sendok. Kata Nabi, makan kalau nak makan pakai tangan, jangan pakai sendok. Kalau kita makan pakai tangan Pak, itu makanan tu, nasi tu kalau tersentuh dengan tangan, itu cepat Pak diurai dalam tubuh kita. Ya, cepat dia larut, cepat dia basi, mudah dalam perut ni mengolahnya mudah. Beda Pak kalau makanan tersentuh sama sendok. Ya. Makanya Bapak Ibu, ya, kalau kita makan pakai tangan ni, hebatnya Nabi bilang, makan pakai tangan kananmu. Apa kata Nabi? Kalau engkau makan pakai tangan kananmu,
Tangan ini Pak tak pernah masuk mulut orang. Betul tak Pak? Lain dengan sendok. Sendok macam-macam Pak masuk mulut orang. Masuk mulut pelacur pernah sendok. Betul tak? Masuk mulut orang kafir pernah sendok. Ya, tapi tangan tak pernah masuk mulut orang lain. Pernah Pak? Maaf, tangan ikat masuk mulut kami. Suap. Tak pernah Pak. Ya, tangan ini khusus untuk itu. Maka kalau kita ngikut sunnah Nabi, selamatlah kita Pak. Ya. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sama dengan masalah cincin tadi. Nabi itu kalau pakai cincin, pertama, cincin Nabi itu ada yang pakai mata. Ada pakai mata. Kemudian cincin Nabi yang satu lagi, ya, dia cincinnya matanya ke bawah. Ya, matanya ke bawah, bukan di atas. Karena tulisan di cincin itu adalah Muhammad Rasulullah. Ya, Muhammad Rasul Allah. Itu model cincin. Cincin Nabi ini gunanya untuk apa Bapak Ibu? Untuk ngecap. Karena dulu kalau ada surat masuk ke Romawi, masuk ke kerajaan Persia, orang Persia kerajaannya tak menerima surat kalau tak ada cap. Maka cincin Nabi itu pakai ada cap, Muhammad Rasul Allah. Jadi kalau ada capnya itu, maka diterima oleh kerajaan Romawi, kerajaan Persia pada waktu itu. Maka daripada itu Bapak Ibu, Nabi cincin seperti itu. Nabi pakai cincin sebelah mana Pak? Hah? Kanan atau kiri? Bapak Ibu, kalau dalam hadis itu Nabi pakai cincin belah kanan. Ya. Makanya banyak orang bilang Pak, yang bagus pakai jam tuh sebelah kanan atau sebelah kiri? Karena kalau pakai jam sebelah kanan sombong. Karena tangan kanannya bergerak terus kan, dia nunjuk betul jam. Ya. Jam berapa? Ikatnya ke mana? Ya. Nah, gitu. Tapi Hasan dengan Husain pernah memakai cincin sebelah kiri. Ya. Maka boleh pakai sebelah kanan, boleh pakai sebelah kiri. Cuma Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, banyak yang pakai cincin tak sesuai dengan yang ditujukan. Kenapa pakai cincin? Ya, makanya Pak, kalau yang pakai cincin ini niatnya harus baik Pak. Jangan niatnya tak baik. Niat pamer pakai cincin tak boleh. Apalagi dia pakai cincin pergi solat. Tak boleh Pak. Ya, pakai cincin pergi solat niatnya tak baik. Ya. Jadi ketika at-tahiyatul, terbentanglah tangan dunia Pak. Orang samping tengok. Ya Pak, orang samping tengok. Jadi lupalah dia at-tahiyatul itu apa, asyhadu Allah tak baca, solawat tak baca. Karena apa? Dia mikirkan yang di sebelah itu ini apa namanya? Ini apa tu nama cincinnya Pak? Apa tu? Kinyang lumut apa? Ini kinyang lumut, kinyang apa? Kecubung. Kecubung lumut, kecubung air, kecubung api. Jadi dari awal ketika dia tahiyat itu tak ada baca salawat Pak. Sementara kalau solat tak baca salawat tidak sah. Nah, dia mikir dari awal sampai akhir itu kecubung apa? Makanya Bapak Ibu, banyak orang yang merusak solat orang lain ketika dia solat. Makanya Pak, kalau solat pakai sarung, cap sarung tu dibuang. Ya. Ibu-ibu kalau lagi nyuci sarung suaminya, ada tulisan cap di belakang tu, buanglah. Lepaskan. Kalau bawa tadi lepaskan, bawa Bapak jangan taruh di belakang, tapi taruh di depan. Kasihan apa? Jamaah di belakang. Dibaca tu jelas Pak. Mestinya ketika salat tu dia apa Pak? Menghayati apa yang dibaca. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah. Hanya kepadamu ya Allah kami minta pertolongan. Tapi pas
bacaan itu, Pak, kita tengok tu, Pak. Gajah. Tu ada tulisan gajah duduk. Dia mikir dari awal dia, macam mana gajah tu bisa duduk? Ya, Pak. Dia tengoknya atlas. Ini Bulukumba. Ini Samarinda. Rusak salat kita, Pak. Maka daripada itu, ya, banyak yang perlu kita perhatikan dalam hidup kita ini, ya. Itu baru masalah gaya Nabi, Pak. Itu tak semuanya saya ceritakan. Apa lagi Bapak Ibu selama ni kalau solat ikut gaya Nabi tidak? Saya nak tanya, Pak. Bapak Ibu kalau solat ngangkat tangan berapa kali? Pak, ngangkat tangan berapa kali? Ha? Ya, Pak. Nabi sebenarnya ngangkat tangan ketika solat berapa kali? 3. Kapan saja, Pak? Ha? Pas tak? Yang kedua? Nak? Nak sujud. Kan tu macam-macam, Pak. Ya? Nabi itu ngangkat tangan ketika solat 3 kali. Dalam riwayat yang hadis yang lain 4 kali. Makanya mazhab Syafi'i yang ngangkat tangan 4 kali. Yang pertama kapan, Pak? Ketika takbir Allah. Maka tak boleh, Pak. Kalau dia solat Allah tak sah tu. Ya? Karena betul-betul menyerahkan diri kepada Allah, menghambakan diri kepada Allah. Ialah ketika ngangkat tangan. Maka ngangkat tangan tu minimal sedatar dengan bahu. Maksimal Kuping. sampai di atas kuping. Bapak Ibu nak di tengah, nak sampai sini, tengah sini, tak masalah. Ya, tak boleh tu gini je. Allahu Akbar. Tak boleh tu, tak sah tu. Ya. Pertama ketika takbir. Yang kedua? Ya, Pak, yang kedua. Pak Gadeh, yang kedua apa? Pak Gadeh. Dia rukuk. Pas nak rukuk. Sujud tak ada, Bu. Sujud tak ada. Ya, pas nak rukuk. Allahu Akbar. Kan angkat tak? Angkat tangan. Yang ketiga? Bangun dari Sujud. rukuk. Sami Allah. Angkat tak? Jangan Bapak Ibu buat lagi. Ini cuma 4 je ni. Jangan tambah-tambah lagi. Satu lagi apa? Satu lagi. Apa? Rakaat ketiga ketika bangun dari tahiyat Allah. Allah. 4 tu, Pak. Masya Allah. Jadi kita Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Kecintaan kita kepada Nabi, idola kita kepada Nabi, pembuktian cinta kita kepada Nabi di dunia ini nanti akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika nanti kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Allah saja sampai bersolawat kepada Nabi. Macam mana dengan kita? Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semuanya. Yang benar datang dari Allah, yang salah kurang datang daripada diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih banyak atas waktu yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Pak Ustaz Rahadi Mulyadi. Ada pertanyaan Bapak-Bapak, Ibu? Kami persilakan. Ada Pak? Ada Ibu? Pak RT? Ada pertanyaan Pak RT?
Ya Pak. Macam mana Pak Ustaz kalau kita pakai cincin atau antik dia penuh je? Boleh tak? Boleh lah Norman Paris. Bagusnya umat dia. Iya Pak. Makai cincin banyak penuh jari itu contohnya. Penuh jari. Kita usahlah bahas daripada segi sunnah Nabi Pak. Kita bahas saja dari segi logika kita, akal kita. Bagus tak Pak orang yang pakai cincin semua jari dimasukkan? Bagus tak? Cantik dan nampak tak? Dia tak bagus. Tak bagus. Maka secara akal kita tengok tak bagus. Ya Pak. Mana bagus dia pakai cincin cuma satu saja atau semua je? Satu saja. Macam Pak Ustaz lah. Ya betul. Satu je. Ya. Maka daripada itu Nabi pakai cincin tak? Pakai. Apakah semua tangan? Tidak. Tapi cuma satu. Tapi Pak, tapi ini makanya saya berceramah ni nengok sikon juga keadaan. Bapak jangan sampai nangkapnya berarti kalau gitu makai cincin semua jari tak boleh. Tak boleh. Tak juga gitu Pak. Ya, tak juga gitu. Kadang-kadang ada orang dia memang jual cincin. Betul jual cincin. Ya. Jadi dia suka ngopi. Ketika ngopi pakai cincin semua Pak. Nah di situlah kita tengok. Berarti orang ini jual cincin. Apakah kita ngelarang? Macam mana kita nak ngelarang Pak? Macam itu memang. Bapak Ibu pernah tengok orang jual jam berjaja? Nah, macam mana jam dia Pak? Sini pasang, sini pasang, sini pasang. Apakah kita Bapak haram ni Pak? Tak boleh. Ya, begitu juga dengan cincin. Ya. Wallahu a'lam. Satu lagi Pak. Silakan Pak. Mengenai kalau kan Pak RT tadi bahas masalah cincin, ini masalah cincin juga. Tadi saya dengar kalau Rasulullah itu memakai cincin, itu cincin yang pakai itu juga ganda perak. Rasulullah tidak mau memakai cincin emas. Cuma saya pun tak tahu nih, yang satu lagi ni ada yang sering dipakai itu suasa. Suasa itu apa? Saya campuran ada kuning-kuning lah sikit. Apakah itu ada kadar emasnya atau memang suasa itu sejenis perak itu tadi. Nah, jadi apakah boleh memakai cincin yang ada kuning-kuningnya seperti emas? Itu salah satunya contohnya suasa tadi ya. Atau sebagai lah juga. Bisa kalau dapat dijelaskan Pak, kalau memang boleh atau tidak boleh. Betul. Baik Pak. Gagang cincin yang ada kadar emasnya, nak kadar emasnya 30%, 50%, 70%, apakah bagi laki-laki itu dibolehkan? Tak dibolehkan Pak. Ya, selagi itu ada apa? Kadar emasnya. Ya. Maka yang pakai cincin suasa tak boleh. Ya. Bapak yang pakai cincin suasa, Bapak ganti. Ya. Kalau Bapak tanda, kasih saya je biar saya jual. Ya, tak boleh. Kalau bagi perempuan boleh. Ya. Macam tembaga, Pak. Tembaga ada tak kadar emasnya? Tak ada. Perak ada tak kadar emasnya? Tak ada. Kalau suasa, setahu saya suasa ada kadar emasnya. Walaupun dia tak sampai 30%, tetap ada kadar emasnya. Tetap tak dibolehkan. Putih. Emas putih, selagi itu emas tak boleh. Kalau emas jauh tak boleh. Itu Bu, ya. Maka yang ibu-ibu, silakan ibu pakai emas. Tapi tolong Bu, karena ada manusia dia belajar fikih nak ngelak zakat. Ya. Kenapa Bu emas ibu? Kan banyak emas ibu. Kenapa emas ibu tak dikeluarkan zakatnya 2,5%? Tak Pak Ustaz. Karena emas saya ni, gelang saya, kalung saya pakai sekali. Kan kata Ustaz tu kalau emas yang dipakai tak dikeluarkan zakatnya. Pandai betul.
Ya. Wallahu a'lam bishawab. Gitu Pak ya? Kalau gelang, Hah? Nah, gelang Pak, boleh pakai untuk sholat? Boleh Pak. Selagi gelang itu tidak menyerupai gelang perempuan. Ya, karena dalam hadis Nabi itu Allah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan. Selagi gelangnya tidak mirip dengan gelang perempuan, maka dia boleh. Dan selagi gelangnya tidak terbuat dari emas. Begitu Pak. Kalau tak boleh pakai gelang, maka orang balik umroh tu takkan ada di kedai-kedai Arab sana jual gelang. Ada jual gelang, maka gelang tu boleh. Ya. Asalkan tidak menyerupai perempuan dan tidak terbuat dari emas. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi Bapak, Ibu? Ibu ada pertanyaan Bu? Dia lagi ada jalan. Kalau tak ada, kita minta doanya Ustaz. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Taqabbalallahu. Baik, demikian kajian Jumat yang disampaikan oleh Ustaz Muhammadi. Mudah-mudahan apa yang saya katakan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua dan terkhusus dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari dalam menggunakan Nabi Muhammad SAW. Baiklah, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.